Assalamualaikum teman-teman Milanisti semua, ketemu lagi dengan Maestroza Channel. Sebelum nonton video-video kita, jangan lupa untuk di subscribe dan tonton videonya sampai habis ya, supaya Maestroza bisa terus semangat berbagi info tentang klub kesayangan kita, AC Milan. Di musim panas 2024 kemarin, AC Milan mendatangkan Tammy Abraham dari AS Roma dengan status pinjaman hingga 30 Juni 2025. Penyerang asal Inggris sejauh ini sudah mencetak 8 gol dari 29 penampilan, termasuk brace yang ia catatkan ke gawang Roma saat Milan menang 3-1 di perempat final Coppa Italia. Di skuad milik Sergio Conceição saat ini sebenarnya sudah ada striker anyar, yaitu Santiago Gimenez yang diboyong dari Feyenoord di hari terakhir bursa transfer musim dingin. Akan tetapi, manajemen Milan memandang Abraham sebagai pemain yang bisa memperdalam skuad milik Conceição, khususnya sebagai alternatif di lini depan. Dilaporkan oleh Calcio Mercato, manajemen Milan disebut tertarik untuk membahas transfer permanen Abraham dengan AS Roma di akhir musim nanti. Namun, Milan terkendala soal besaran gaji Abraham yang dibayar Roma sebesar 6 juta euro per musim. Untuk mengikat Abraham secara permanen, AC Milan disebut harus merogoh kocek sebesar 20 juta euro. Adapun mantan striker Chelsea tersebut masih memiliki sisa kontrak 2,5 tahun lagi bersama Roma, yaitu tepatnya baru akan berakhir di 30 Juni 2027. Menurut laporan dari Sky Sport Italia dan Milannews.it, Santiago Gimenez dan Joao Felix berpeluang masuk dalam starting 11 melawan Empoli bersama dengan mantan pemain sayap Fiorentina Riccardo Sottil. Kehadiran Felix tampaknya hampir pasti, tetapi masih ada sedikit keraguan apakah Tammy Abraham akan bermain sejak awal atau langsung digantikan oleh Santiago Gimenez. Dalam laga melawan Empoli, AC Milan tampaknya masih tanpa Warren Bondo, Ruben Loftus-Cheek, Emerson Royal, dan Alessandro Florenzi yang absen karena mengalami cedera. Namun, Yusuf Fofana kembali ke skuad setelah menjalani sanksi larangan bermain dalam hasil imbang Derby della Madonnina melawan Inter Milan. Dua keputusan besar akan dibuat menyangkut Rafael Leao dan Tijani Reinders. Tijani Reinders diperkirakan akan diistirahatkan, sebuah langkah yang cukup mengejutkan mengingat gelandang asal Belanda keturunan Indonesia itu hampir selalu menjadi starter di musim ini. Sementara itu, Rafael Leao yang sebelumnya dicadangkan dalam laga Coppa Italia masih belum sepenuhnya pulih dari cedera ankle dan kemungkinan akan kembali memulai laga dari bangku cadangan untuk memberinya lebih banyak waktu pemulihan. Fokus Milan juga tertuju pada playoff Liga Champions melawan Feyenoord. Dengan masuknya pemain baru, pelatih Sergio Conceição juga bisa beralih dari formasi 4-2-3-1 yang sering digunakan Stefano Pioli dan Paulo Fonseca ke sistem 4-4-2. Perubahan ini bisa menjadi strategi baru Milan dalam menghadapi jadwal yang padat. Joao Felix baru memainkan satu pertandingan bagi AC Milan, itu pun masuk dari bangku cadangan. Meski begitu, ia telah sukses menjadikan dirinya sebagai topik hangat di kalangan para Milanisti. Bahkan dikabarkan jika AC Milan sedang mempertimbangkan untuk memperpanjang masa tinggalnya di San Siro setelah musim panas, meskipun hal ini memerlukan negosiasi baru dengan pihak Chelsea. Joao Felix sendiri merupakan salah satu dari 4 pemain yang didatangkan oleh AC Milan pada detik-detik terakhir jendela transfer Januari, bersama dengan Santiago Gimenez, Warren Bondo, dan Riccardo Sottil telah menunjukkan debutnya yang mengesankan, di mana ia mencetak gol indah setelah masuk dari bangku cadangan melawan AS Roma di Coppa Italia, dan itu secara tidak langsung semakin memperkuat posisinya di skuad rossoneri. Berkat penampilan awal yang mengesankan itu, Milan kini dikabarkan telah mempertimbangkan cara untuk memperpanjang kesepakatan pinjaman dengan Chelsea setelah musim panas. Sebab saat ini Joao Felix dipinjam tanpa opsi pembelian, sehingga rossoneri perlu merundingkan kembali persyaratan di musim panas nanti.
Menurut laporan dari La Gazzetta dello Sport, opsi yang paling mungkin adalah Milan menegosiasikan kesepakatan pinjaman baru selama 1 musim dengan menyertakan opsi pembelian untuk tahun berikutnya. Biaya untuk mengamankan Joao Felix dengan status pinjaman untuk musim 2025-2026 diperkirakan berkisar antara 8 juta euro hingga 10 juta euro dengan opsi pembelian tambahan sekitar 30 juta euro hingga 35 juta euro. Metode yang hampir sama dengan kesepakatan Milan dengan Galatasaray untuk transfer Alvaro Morata. Kedatangan Joao Felix ke AC Milan telah memberikan dampak yang tidak hanya dalam hal performa di lapangan, namun juga pada dinamika internal, khususnya terhadap posisi Rafael Leao. Gol debut Felix dalam kemenangan 3-1 melawan AS Roma di Coppa Italia menyoroti potensinya sebagai pemain kunci bagi Rossoneri, dan kini muncul diskusi tentang bagaimana kehadirannya dapat mempengaruhi peran Leao di tim. Pelatih AC Milan Sergio Conceição secara terbuka mengakui bahwa ia menginginkan lebih dari seorang Rafael Leao, meski bintang Portugal ini telah menunjukkan kilasan bakat yang luar biasa khususnya di musim-musim sebelumnya. Performanya musim ini dianggap belum mencapai level yang diharapkan. Dengan hanya mencetak 4 gol dalam 20 penampilan di musim ini, semuanya dalam pertandingan tandang, Leao tampak kesulitan menemukan konsistensi, terutama di kandang sendiri. Conceição menyoroti bahwa Rafael Leao perlu keluar dari zona nyamannya dan mulai berkontribusi lebih banyak, tidak hanya dalam serangan, tetapi juga dalam aspek permainan yang lebih subtil, seperti kerja keras tanpa bola dan disiplin taktis. Saat pertandingan melawan AS Roma, Felix yang masuk di babak kedua tepatnya pada menit ke-59 bermain sebagai penyerang kedua. Tetapi media Gazzetta dello Sport menyoroti potensi Felix untuk dimainkan di sayap kiri, posisi yang biasanya ditempati oleh Rafael Leao. Hal ini membuka kemungkinan bahwa Felix dapat menjadi pesaing langsung bagi Leao, memaksanya untuk meningkatkan performa atau berisiko kehilangan tempatnya di starting 11. Kehadiran Felix di AC Milan bisa berdampak positif maupun negatif bagi Rafael Leao, tergantung pada bagaimana ia merespon tantangan ini. Dengan adanya persaingan dari Felix, Leao memiliki dorongan tambahan untuk keluar dari zona nyamannya dan menunjukkan bahwa ia pantas menjadi pilihan utama di sayap kiri. Sebaliknya, jika Leao gagal menunjukkan peningkatan yang diinginkan oleh Conceição, ia beresiko kehilangan tempatnya di tim utama. Sebab Joao Felix yang dikenal memiliki fleksibilitas dan kreativitas tinggi bisa menjadi opsi yang lebih fungsional dibandingkan Rafael Leao dalam sistem permainan Milan saat ini. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.